Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita beralih ke wakil-wakil rakyat di DPR. Saya mulai dengan Nasir Jamil, anggota dari DPR dari PKS. Ini dari yang baju putih dulu kayaknya Bang Karni ya, baru nanti baju merah. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dan juga pemirsa ILC TV One, di mana saja Anda berada. Malam ini memang kita sedang berdiskusi soal gedung Kejaksaan Agung yang dilalap si jago merah. Jadi Bang Karni, terus terang saja saat mendengar dan menyaksikan di layar televisi gedung Kejaksaan Agung dilalap ya, oleh si jago merah. Bang Karni, saya menghindari kata terbakar dan dibakar. Karena kalau terbakar dan dibakar itu dua hal yang berbeda Bang Karni. Makanya saya menggunakan si jago merah, dilalap si jago merah. Jadi ketika malam itu saya mendengar dan menyaksikan di layar televisi gedung Kejaksaan Agung dilalap si jago merah, saya terenyuh dan terhenyak. Ya. Terenyuhnya karena bagi saya pribadi gedung ini tidak asing. Ya. Gedung utama ini tidak asing bagi saya. Dan saya ingat pertama kali saya masuk ke gedung ini ya, ketika tahun 99 Bang Karni. Waktu itu saya masih menjadi wartawan di Aceh. Saya bertemu dengan almarhum Andi Galib. Nah ketika Marjuki Darusman, Baharudin Lopa, lalu Marsilam Simanjuntak sempat beberapa kali datang ke gedung itu terkait dengan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Dan ketika masa M.A. Rahman saya tidak pernah berkunjung ke gedung itu. Lalu ketika Abdurrahman Saleh menjadi Jaksa Agung, lalu kemudian Hedarman Supanji menjadi Jaksa Agung, lalu Pak Basri Arif menjadi Jaksa Agung, lalu kemudian Pak Prasetyo menjadi Jaksa Agung, dan terakhir Pak Burhanuddin jadi Jaksa Agung, saya beberapa kali ya masuk ke gedung utama itu. Nah makanya saya terenyuh, ya terenyuh saya dengan kebakaran besar itu. Jadi ketika gedung utama itu dilalap si jago merah, maka meminjam apa yang dikatakan oleh Mas Bonyamin Saiman tadi, ya istilah spiritual. Ya, spiritualnya saya menerawang bahwa jangan-jangan ini memang musibah. Tadi disinggung oleh Bang Johnson. Tapi keyakinan saya Bang Karni, yang namanya musibah itu selalu dengan izin Allah. Ma min musibatin illa biiznillah. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Bahwa musibah itu ya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dalam ayat yang lain Tuhan juga mengingatkan bahwa musibah-musibah yang kita alami itu dikarenakan perbuatan tangan kita sendiri. Ya, itu sebabnya Bang Karni, Ali bin Abi Thalib karamullahu wajhah itu pernah bilang bahwa manuzilla balaan illa bizambi. Tidaklah turun musibah itu karena dosa. Jadi karena ada dosa turun musibah. Nah pertanyaannya apakah banyak dosa di gedung itu? Saya belum mengarah ke situ Bang Karni. Tenang Bang Karni, jangan disela dulu saya ngomong. Saya tidak mengarah ke situ. Tapi itu kata Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa tidaklah musibah itu turun kecuali bizambi karena dosa. Gak mengarah tapi nyindir. Tidak sama sekali. Nah kemudian saya terhenyak, ya terhenyak. Terhenyaknya begini Bang Karni, ya. Terhenyaknya apakah ya gedung utama itu dilalap si jago merah itu ya karena alami, karena persoalan-persoalan teknis, apakah konslet listrik atau ada sesuatu, ya. Jangan-jangan, saya benar ini berpikir jangan-jangan ya ini terkait dengan sejumlah perkara besar yang hari ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah besok paginya Bang Karni ada seorang wartawan ya itu menanyakan kepada saya dan masih saya simpan. Ya. Dia tanya izin Bang katanya, saya mau tanya soal kebakaran, itu bahasa dia kebakaran.
publik mengatakan ya bahwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung juga ada kaitan dengan sabotase. Publik dia bilang, dia menyebutkan publik. Ya. Lalu saya katakan bisa saja karena persoalan teknis, karena konsel listrik atau AC yang hidup terus menerus seperti kata tenaga ahli Jaksa Agung, atau ada persoalan-persoalan teknis lainnya. Ya kan? Tapi juga bisa saja karena sabotase, namanya publik. Di era sekarang publik bisa saja kemudian mencoba ya menerka-nerka. Nah karenanya ketika publik berspekulasi itu tidak boleh kemudian kita sebut bahwa publik sedang melakukan sliding atau misunderstanding ya dengan suatu peristiwa itu, nggak boleh kita bilang begitu. Ya, karena publik sedang menilai, ya, apakah jangan-jangan bahwa ya gedung utama yang dilalap si jago merah ini, ya, karena ada peristiwa-peristiwa hukum yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan Agung dan sampai hari ini belum tuntas, ya, dan itu juga melibatkan ya orang-orang dalam di Kejaksaan Agung. Tadi kita kemudian disuguhkan dengan informasi. Ya Jaksa Pinangki, kita sebutkan saja namanya seperti itu karena sudah diungkap beberapa kali, itu 27 kali ya keluar negeri. Tadi menurut Kapus Penkum 9 kali yang tidak mendapat izin. Kan itu bisa kita dalami kenapa dia tidak berani misalnya tidak mendapatkan izin, kan begitu. Bisa kita dalami itu. Ya, bisa kita dalami. Dan kemudian melibatkan Joker ya atau Joko Chandra. Dan ini kan semua kemudian orang mengarah, jangan-jangan ya. Karena setiap peristiwa terjadi, orang tentu bisa berspekulasi. Contoh misalnya, ini mohon maaf ya Bang Rocky, mohon maaf. Ya, ketika Bang Rocky waktu itu misalnya dipanggil oleh Polda Metro. Kan orang berspekulasi, jangan-jangan karena selama ini kritis terhadap pemerintah. Nah, kan berspekulasi orang. Ya apalagi mohon maaf, saya Bang Rocky misalnya nih, mudah-mudahan tidak terjadi. Rumah Bang Rocky misalnya dilalap si jago merah. Wah, orang pasti berpikir ini jangan-jangan ya karena Bang Rocky selama ini kritis. Nah, sehingga rumahnya dilalap si jago merah. Dan kemudian jangan-jangan ini bukan persoalan teknis dan lain-lain. Jadi orang berspekulasi itu hal yang biasa dan jangan dihakimi kalau orang berspekulasi. Nah, karena sekarang informasi terbuka. Ya, orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Nah karena itu ketika spekulasi bahwa ya jangan-jangan ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sehingga kemudian ada upaya untuk melakukan sabotase. Kira-kira begitu Bang Karni. Itu yang saya sampaikan kepada wartawan tersebut. Ingat nggak Bang Karni bagaimana ya tanggal 7 September 2004 ya almarhum Munir Said. Ya perjalanannya dari Jakarta ke Amsterdam harus merenggang nyawa. Itu juga bisa masuk dalam kategori sabotase karena makanannya disabotase, diracuni dengan racun arsenik. Ya, dan peristiwa itu penuh dengan misteri dan teori konspirasi yang sampai hari ini belum diungkapkan. Oleh karena itu Bang Karni ya saya bisa saja kemudian menilai hal itu ya karena yang namanya sabotase itu ya bisa saja upaya pengerusakan ya, kemudian juga penghancuran ya, dan itu dilakukan secara terencana dan disengaja dan tersembunyi Bang Karni. Tersembunyi itu yang namanya sabotase itu. Dan biasanya ya benda atau barang tempat yang akan disasar itu di tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya juga ingin menimbulkan efek psikologis yang besar. Sehingga kemudian orang di dalamnya wah jangan-jangan mudah-mudahan saja ya mudah-mudahan saja ya itu tidak terjadi di jajaran kejaksaan. Aparat jaksanya ya melihat ini sesuatu yang lumrah ya dalam upaya penegakan hukum. Ya contoh misalnya ketika novel ya disiram dengan air keras. Ya kan? Orang kan kemudian berspekulasi walaupun kemudian sudah ada putusan pengadilan. Benar. Nah, jadi Bang Karni yang ingin saya sampaikan Bang Karni ya tadi menarik ya. Menarik Bang Karni apa yang disampaikan oleh Kapus Pen tadi, mengutip ya pernyataan Jaksa Agung. Jangankan langit-langit gedung yang terbakar, langit runtuh pun penegakan hukum ya demi kebenaran dan keadilan harus ditegakkan demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, pertanyaannya Bang Karni, kita harus mendukung pernyataan ini. Ya.
Nah karena itu disinilah pernyataan itu diuji dengan kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah Pinangki misalnya, ya tadi ada usulan, ya misalnya Bang Jocol bilang diserahkan ke KPK. Barangkali kalau dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan meskipun langit runtuh, barangkali tawaran tadi itu bisa disahuti, ya. Sehingga kemudian tidak ada kesan orang atau publik mengatakan nggak mungkin lah jeruk makan jeruk kan begitu, ya. Jeruk makan jeruk. Nah karena itu saya sangat mendukung pernyataan Jaksa Agung yang dikutip tadi oleh Kapus Penkum. Ya, jadi harus ya langit runtuh pun ya. Jadi Jaksa Agung mengatakan bahwa langit-langit gedung itu nggak berarti apa-apa. Langit runtuh pun ya demi kebenaran dan keadilan hukum kutegakkan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya melihat ya apa yang terjadi terkait dengan di lalapnya ya gedung Kejaksaan Agung oleh si jago merah itu Bang Karni. Ya sekali lagi saya berusaha menghindari kata terbakar dan dibakar karena itu dua punya makna yang berbeda. Nah, saya berharap ya ini menjadi pelajaran bahwa ke depan memang kita harus terus berubah. Karena begini Bang Karni, peristiwa ini terjadi di bulan Agustus. Kita baru saja merayakan 75 tahun kita merdeka. Kemudian peristiwa ini juga 2 hari setelah kita memperingati tahun baru Islam, ya 1442 Hijriah. Ya artinya memang ini harus berbenah dan berubah ke depan sehingga kemudian ya apa yang diucapkan oleh Jaksa Agung itu kemudian memberikan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali demikian Bang Karni yang bisa saya sampaikan. Itu yang Anda ucapkan tadi kutip Jaksa Agung, bahasa kampung saya aja, piat justisia, ruat kolum.